Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 1918216163, Prodi Akuntansi kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka panjang dan aset tak berwujud. Yang pertama, liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan kelompok aktiva lancar. Atau utang jangka panjang adalah sebuah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa utang jangka panjang sebuah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau yang jatuh tempohnya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan aktiva lancar seperti peralatan, gedung, tanah, investasi saham, atau investasi obligasi jangka panjang, dan sebagainya, serta jumlah utang jangka panjang tersebut tidak boleh melebihi jumlah modal itu sendiri. Adapun yang termasuk hutang jangka panjang yaitu hutang obligasi, hutang wasil jangka panjang, hutang wasil hipotek, hutang hipotek, uang muka dari perusahaan afiliasi, hutang kredit bank jangka panjang, dan penerbitan obligasi adalah harga wajar liabilitas atau harga jual dapat berbeda dari nilai nominalnya. Jenis-jenis obligasi yaitu obligasi berdasarkan sisi penerbit, obligasi berdasarkan jaminannya, obligasi berdasarkan hak penukaran, obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga, obligasi berdasarkan nilai nominal, obligasi berdasarkan perhitungan imbalan hasil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aset tak berwujud, di mana aset tak berwujud adalah aset tetap yang umumnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama, patent adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan suatu hal baru untuk membuat, menjual, atau kemudian hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karya yang berupa musik atau pekerjaan pementasan. Selanjutnya, aset tak berwujud atau merek dagang. Merek dagang bisa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk menggunakan suatu merek dagang adalah tidak terbatas. Selanjutnya, aset tak berwujud atau franchise. Franchise adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak atau disebut franchisor kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang digunakan oleh franchisor. Pihak yang memberikan hak franchisor bisa dari pemerintah atau dari perusahaan swasta. Selanjutnya, aset tak berwujud atau leasehold. Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya dan yang terakhir, aset tak berwujud atau goodwill, di mana goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dari suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan pimpinan yang ahli. Secara akuntansi,
Goodwill didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas keadaan normal yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu. Ya, itulah presentasi materi dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Terima kasih.